Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Detik-detik Pak Al-Katiri marah ya terhadap Bung Rifai, sampai-sampai Prof Hipnu aja kena semprot nih. Kenapa? Ya, karena Pak Al-Katiri masih agak bingung nih soal pasal yang dimasukkan untuk Dr. Tifa. Yang dimana ada pasal-pasal yang sangat mengerikan ya. Bukan pencemaran nama baik saja, tapi ada pasal soal ITE. Yang dimana ketika pasal itu dibedah seharusnya tidak dikenakan oleh Dr. Tifa. Tapi kenapa ini justru Dr. Tifa dapat pasal tersebut gitu loh. Nah makanya sering dikatakan ini adalah pasal selundupan. Bagaimana dengan respon Pak Rifai juga? Tidak bisa untuk menjelaskan sejelas-jelasnya. Karena kalau dikatakan merubah ijazah asli dengan mengedit ataupun mengcrop dan lain sebagainya, itu tidak dilakukan oleh Dr. Tifa, ya kan? Kalau Pak Roy mungkin, tapi kan mengcrop kan tidak merubah. Mengcrop itu hanya untuk proses dalam penelitian gitu. Wajar dong kalau kita mengcrop entah itu di Zoom atau apa, tapi kan aslinya tidak dirubah kan gitu. Ini menjadi momen yang sangat panas. Kita lihat. Pak Katari, itu nanti sebagai bentuk peluang Bapak untuk melihat sebagai bentuk eksepsi ke depannya. Bahwa dia lokus deliktinya, tempus deliktinya, subjeknya itu jelas atau tidak, itu loh. Ini kita semprot di situ. Kalau saya nanti tidak bicara lokus tempus, saya bicara unsur deliknya. Yang memiliki informasi elektronik itu siapa? Saya tanya sama Prof. Kan dia Sandi kan? Kenapa Jokowi yang melapor? Bagaimana menurut pendapat Prof? Yang 35 lebih jelas lagi. Dari sesuatu yang palsu dijadikan asli. Lah kenapa orang-orang ini dikenakan? Seharusnya terima kasih mereka, Prof. Prof Hipnu silakan. Itu unsur delek, Prof. Saya nggak bicara proses ya. Bergantian, Abdullah. Saya nggak mau menghakimi Pak ya. Ini karena sudah proses di dalam suatu persidangan. Makanya kami dengan hadirkan Prof di sini itu untuk menjelaskan masalah unsur delik, bukan laboratorium. Maaf, Prof. Saya bukan membantah. Prof kan ahli pidana, bukan ahli laboratorium. Tolong unsur deliknya ini loh, itu pas apa tidak? Karena pasal itu yang digunakan untuk menghukum, tadinya menahan, tapi faktanya tidak ditahan oleh jaksa. Itu, saya bicara Prof, kalau Prof ahli laboratorium, saya tanya proses laboratorium. Karena Prof ini ahli pidana, saya deliknya, tolong dijawab Prof. Pak Abdullah, mohon kita bergantian, silahkan Prof Hipnu untuk bisa menjawab. Mohon ditahan, ini kita bergantian ya diskusinya ya. Tentang pelapornya, karena itu delik aduan adalah yang merasa dirugikan, kan gitu kan. Siapa yang merasa dirugikan adalah terkait dengan Pak Jokowi. Sekarang pertanyaannya nanti, maka di dalam suatu pembuktian di dalam sidang awal terhadap hadirnya Pak Jokowi akan terlihat sejauh mana dia itu punya legal standing atau tidak, unsur subjektifnya, kan gitu nanti. Loh, iya sekarang sebelumnya karena Prof ahli pidana saya bertanya pada Prof. Kalau nanti ya urusan nanti Prof. Sekarang ini sebagai ahli pidana, bagaimana mengatakan informasi elektronik itu yang memiliki informasi elektronik bukan Jokowi. Dokumen elektronik milik orang lain. Berarti siapa yang mengupload itu? Satu. Kedua itu tadi kebalikan, orang dari palsu dijadikan asli yang 35. Kenapa pasal ini dikenakan, Prof? Kalau pencemaran nama baik kami paham, Prof. Baik. Tapi yang ayat 3-nya menyatakan demi kepentingan umum tidak dapat dipidana. Kita bergantian, saya mau ke Mas Rifai. Ya teman-teman semua, ini bukan Pak Al-Katiri yang marah dengan Prof Hipnu ya, bukan. Tapi Pak Al-Katiri itu hanya ingin penjelasan yang konkret, yang jelas, karena Prof Hipnu ini sebagai ahli hukum pidana gitu ya. Nah dimana, kenapa sih kok Dr. Tifa ini dikasih 2 pasal yang sangat mengerikan yang hukumannya itu di atas 5 tahun sampai 12 tahun ya kalau nggak salah ya. Sehingga Dr. Tifa bisa ditahan, walaupun akhirnya sekarang nggak ditahan kan. Tapi kenapa pasal itu masuk ke Dr. Tifa dan Pak Roy Suryo gitu. Nah hal itulah yang terus mengganggu Pak Al-Katiri gitu ya. Sehingga memang pengen banget ada yang bisa menjelaskan secara konkret gitu. Tapi sepertinya host menyetop pembicaraannya karena sedikit agak panas gitu kan, dan memindahkan ke Bung Rifai. Bagaimana jawaban dari Bung Rifai sendiri? Kita dengar.
Rifai dulu, Mas Rifai, kalau Anda melihat seperti apa? Oke, jadi biar menjawab juga nih dari sebenarnya kan ini konsumsinya pengadilan ya, tapi ya mungkin biar publik juga tahu bagaimana kami melapor dan bagaimana konstruksi hukumnya ya. Terlepas nanti ini semua sebenarnya nanti dibuktikan saja di sidang, tapi saya kasih gambaran sedikit biar mungkin Prof juga mengetahui yang kami laporkan. Pertama, mungkin kalau untuk fitnah dan pencemaran baik sudah selesai lah ya. 3235. 32 itu adalah terjadinya editan daripada data elektronik ya, diantaranya itu tampilan ijazah dari Dian Sandi ya, yang ya, tadi kan di challenge itu kan punya Dian Sandi. Pertanyaannya unsur pasalnya bicara seperti apa? Data elektronik milik orang lain. Iya. Ya, milik orang lain itu siapa? Milik orang lain, bukan milik si pelaku. Yaitu siapa? Dian Sandi. Jelas orang lain. Kedua, Dian Sandi dapat dari siapa? Dari Pak Jokowi. Jadi tidak juga bisa dibilang itu punya siapa Dian Sandi. Betul yang mengupload, tapi itu milik siapa? Betul, itu jasanya Pak Jokowi. Jadi ini soal perdebatan pembuktiannya. Soal 32 tadi ya. Lalu kedua adalah itu terjadi pemotongan-pemotongan. Karena itu dipotong-potong, dimasukkan ke dalam aplikasi sampai akhirnya keluar ujug-ujug milik Dul Matno. Itu yang melakukan Pak Roy. Nah, ini yang kami persoalkan. Karena begini loh, orang memfitnah kalau sekedar lisan mungkin tidak terpengaruh. Tapi pada saat dia gunakan kecanggihan ITA, ini banyak masyarakat terpengaruh. Karena itu juga kami ingin mendalami. Di situ Pak Jokowi juga kebingungan. Mas Rifai, kok bisa ya kemajuan teknologi ini mengubah ijazah yang saya miliki atau milik Dul Matno? Ini teknologi apa? Tuh. Itu di 32 ya. 35 saya jelaskan lagi. Kenapa kami pilih 35? Jadi ini kadang masih salah persepsi. Yang dimaksud 35 itu seolah-olah ijazahnya. Bukan. Aplikasi digital forensik. Pahami betul yang masuk data elektronik ya. Di pasal 35 itu data elektronik ya. Itu bisa berbentuk informasi teknologi, bisa juga data elektronik. Aplikasi itu data elektronik. Digunakan sedemikian rupa seolah-olah ini aplikasi yang bisa digunakan atau sah digunakan untuk digital forensik. Padahal aplikasi yang digunakan itu semua tidak layak, bahkan tidak boleh digunakan untuk digital forensik. Jadi sebenarnya itu di 35, bukan ijazahnya, tapi aplikasi yang digunakan. Makanya kembali lagi, kalau sudah dibaca dakwaan harusnya paham. Kalau itu bukan kemana, ya. ijazahnya, kenapa yang galau Jokowi? Loh, itu kan dilakukan di televisi dimainkan kan, itu. Aplikasi dimuncul-munculkan dan seolah-olah mengklaim dirinya sebagai digital forensik. Itu yang sangat berbahaya. Sebenarnya kami nanti ahli-ahli sudah turun lah ya. Ada ahli-ahli kami nggak pernah muncul. Ada ahli digital forensik, ahli ITA gitu ya. Yang melakukan hal ini adalah Roy Suryo dan sebagainya. Pertanyaan saya, Dr. Tifa kenapa dikenakan pasal-pasal itu? Dia tidak ada hubungan dengan berubah gini, nggak ada. Mana buktinya selama ini? Tidak ada. Tapi juga dikenakan pasal-pasal itu. Ini namanya kan tidak benar. Oke lah, kenapa? Lah itulah yang saya katakan kenapa jaksa galau tapi sekian lama baru diputuskan. Oke kalau dikatakan Roy Suryo atau Resmond dan sebagainya. Dr. Tifa salahnya apa dikenakan pasal itu? Kalau 310, 311, oke, nanti kita fight di persidangan. Tapi pasal-pasal ini tidak seharusnya dikenakan pada beliau. Iya kan? Mas Rifai, silakan. Ya, saya melanjutkan. Nah, sekarang soal kok lama sekali ya? Kalau lama sekali sih kembali lagi yang pertama adalah ini kan tidak hanya penyelidikan dulu. Lalu justru kalau saya berpandangan sebagai pelapor kami juga pengen cepat. Tapi menjadi lama itu apa? Ntar dulu ya, di sini Bung Rifai tidak menjawab apa yang ditanyakan oleh Pak Al-Katiri ya. Sebelumnya kita bahas dulu soal yang katanya Bung Rifai itu memotong sehingga ketika outputnya keluarlah foto Dumatno gitu ya. Nah teman-teman semua, di dalam forensik ya pernah juga dijelaskan sepertinya ya kalau nggak salah oleh Bang Rizwan Sianipar, di mana cropping itu memang salah satu adalah cara untuk meneliti sebuah data elektronik gitu ya. Dengan mengcropping itu misalnya mengzoom, di-zoom, terus di-crop, di-zoom gitu ya. Nah itu tidak merubah sama sekali apa yang diteliti, melainkan hanya untuk mungkin ya memperjelas gitu loh ya, apa yang diteliti dengan cara di-crop. Nah beda dengan sengaja orang merubah ijazahnya, contohnya yang tadinya nggak ada huruf A ditambahin huruf A, atau yang tadinya ada huruf A dikurangin dan lain sebagainya. Menurut gua sih seperti itu ya. Nah terus yang kedua, bener kata Pak Al-Katiri ya, dimana Dr. Tifa juga nggak pernah yang namanya ngedit, ngekrop dan lain sebagainya. Ini yang dilakukan oleh Pak Roy Suryo dan juga Rizwan Sianipar gitu. Tapi kenapa Dr. Tifa juga ikut kena pasal yang mengerikan itu? Sehingga Pak Al-Katiri dengan jelas menanyakan kepada Bung Rifai walaupun tidak mampu untuk menjawab Bung Rifai. Buktinya malah membicarakan soal lamanya kasus ini.
Karena dalam pandangan kami justru penyidik terlalu akomodatif kepada para tersangka ya, meminta sesuatu hal yang tidak diatur KUHP tapi semua diakomodir. Contoh, minta pelibatan Lafor POM, TNI, BRIN, UI yang sebenarnya mungkin Prof Pidana tahu betul ya, sepanjang sejarah penegakan hukum di Indonesia itu terkait pemalsuan selalu menggunakan Lafor Polri, tapi dimintakan juga dan diikuti oleh para penyidik. Minta lagi pelibatan pengawas eksternal, Komnas HAM, Ombudsman, Kompolnas diikuti. Lalu barang bukti dalam segel minta dibuka untuk diperlihatkan. Sebenarnya kalau buat kami biasanya ya, sebagai praktisi, semua barang bukti yang sudah disegel oleh Lafor atau BNN itu dibukanya di sidang oleh jaksa, di depan peserta sidang ada hakim, ada penasihat hukum. Tapi karena permintaan dibuka, minta gelar khusus diikuti. Jadi sebenarnya terus ada lagi RG tahap 1, RG tahap 2. Ini kan semua memakan waktu. Ditambah lagi pemeriksaan oleh jaksa. Jadi lamanya ini justru kalau menurut kami adalah bukan karena kegalauan jaksa, bukan karena kegalauannya penyidik, lebih kepada mereka mengakomodir seluruh permintaan para tersangka. Dan hari ini kalau saya lihat kejaksaan juga sudah menyatakan P21, artinya beliau sudah yakin bisa melanjutkan perkara ini ke persidangan. Jadi tidak Sedikit. Nah, kenapa seperti itu? Karena mungkin hilangnya kepercayaan kepada ataupun terhadap kepolisian gitu loh. Makanya Pak Roy Suryo, Dr. Tifa ketika itu dengan Rismon juga ingin men-challenge gitu ya. Dengan tidak hanya dilakukan oleh Lafor gitu. Karena kita tahu Lafor itu punya kepolisian dan kepolisian itu adalah siapanya Pak Jokowi dan lain sebagainya, dikait-kaitkan lah itu sehingga kepercayaan itu menurun gitu. Nah, jadi memang pentingnya keterbukaan informasi karena apa? Memang kasus ini sudah sangat luar biasa guys, menyita banyak mata gitu ya. Banyak rakyat Indonesia yang mengikuti kasus ini guys. Apalagi kasus ini juga sudah sangat lama banget. Tidak hanya baru setahun dari ketika Bambang Tri dan Gus Nur yang akhirnya ditangkap. Kan itu udah rame itu Ijazah. Nah mungkin ketika itu memang belum serame sekarang ini. Karena sekarang pemainnya ya bisa dikatakan aktornya di situ ada Pak Roy Suryo, ada Dr. Tifa, Rismon ya bukan siapa-siapa lah ya. Terus Pak Jokowi dan para lawyernya belum lagi para pendukung Pak Jokowi yang dikatain termul-termul itu. Makanya perlunya keterbukaan informasi gitu. Yang paling lucu lagi guys, ketika itu Pak Johandani ya, Barreskrim mengumumkan ataupun memperlihatkan barang buktinya. Nah di situ malah justru ijazah Pak Jokowi itu hanya fotokopi yang terlipat. Nah ini kan menjadi pertanyaan yang sangat besar. Padahal ketika itu ijazah dari Pak Jokowi yang asli sudah dipegang. Katanya seperti itu ya. Nah akhirnya dibukalah seperti kayak yang sarjana muda itu, terus ada juga pembayaran dan lain sebagainya yang justru itu membuka kotak Pandora juga. Oke, kita lanjut dulu. yang meminta kita ke ombudsman dan sebagainya itu kita minta supaya mereka terlibat semua stakeholder penegakan hukum di Indonesia ini karena ada ketidakwajaran di situ. Jadi bukan kami meminta. Jadi bukan hanya masalah administrasi dan sebagainya, tetapi proses-proses yang dilakukan ini udah nggak benar. Coba bayangkan, pada waktu pemeriksaan di BAP, itu kalau kita nggak paksa, saksi kita nggak diperiksa, ahli kita tidak diperiksa, sudah mau dilimpahkan. Bagaimana due process of law tapi tidak adil? Seharusnya semuanya dipanggil, dari kami dipanggil. Itu kami maksakan loh itu. Tidak, itu sudah mau dilimpahkan awalnya. Banyak proses-proses, apalagi sampai terakhir-terakhir itu kemarin satu penangkapan dan sebagainya, dan ada yang mengatakan penahanan. Mereka tidak ditahan, Mbak. Begitu mereka ditangkap itu dengan alasan untuk kepentingan pelimpahan P21 tahap 2, nggak ada aturannya. Melimpahkan itu nangkap, padahal mereka kooperatif. Rata-rata mereka itu 30 kali wajib lapor, datang dan sebagainya. Kok tiba-tiba ditangkap seperti itu? Ini sudah nggak benar. Ini salah satu proses-proses. Dan sampai di sana langsung dibawa ke rumah sakit. Mereka bawa loh ya, bukan kita minta. Bahkan ditahan sama para relawan-relawan itu. Dibawa ke rumah sakit. Belum ada tanda tangan penahanan, belum ada tanda tangan penangkapan, dibawa ke rumah sakit. Diperiksa oleh laboratorium, dinyatakan mereka ada penyakit bawaan yang menurut dokter rumah sakit Kramat Jati, mereka harus dirawat inap. Itu hasil medis, Mbak. Dan Mbak tahu siapa dokter-dokternya? Polisi semua. Masa memihak kita kan nggak mungkin. Nah, harus dirawat inap. Bahkan dokter Tifa itu diinfus. Darahnya GERD ya. Terus Roy Suryo itu darahnya tinggi dan sebagainya. Dokter ketakutan.
Malam-malam jam 11 malam datang rombongan tidak jelas mau mengambil mereka, padahal jam 7 pagi berapa jam setelah itu pelimpahan. Kenapa nggak langsung dari rumah sakit ke kejaksaan? Ini kan suatu pertanyaan. Jadi tidak semudah itu. Ya, memang betul sekarang sudah di JPO dan sebagainya. Tapi kan kita harus tahu masalah surat itu sampai 1,5 tahun pemeriksaannya. Bahkan P21 itu 30 April tahap 1. Seharusnya polisi sudah tidak boleh lagi berinisiatif kecuali atas arahan jaksa. Di sela-sela itu dikeluarkan seperindik 3 kali. Itu seharusnya tidak boleh lagi. Jadi sampai 14 hari seharusnya kembali dan sebagainya, mereka itu kebiasaan begitu. Ini due process of law, bukan due process of habit. Nggak ada kalau ada hukumnya, tidak mendasarkan pada kebiasaan. Jadi it's okay. Kami sangat siap untuk berhadapan dengan sidang besok. Kami akan uji 130 berapa itu saksi. Kami akan minta dihadirkan Presiden Jokowi sebagai pelapor. Karena ini delik aduan absolut, nggak bisa diwakilkan. Nggak bisa tidak dihadirkan. Harus dihadirkan. Dan dia harus mempertanggungjawabkan 709 dokumen yang ada. Intinya keduanya sudah siap untuk menuju ke persidangan. Keduanya, dia nggak ikut. Oke, baik. Ya, apa yang dikatakan oleh Pak Al-Kathiri ini benar-benar sulit untuk dijawab oleh Bung Rifai gitu. Karena benar kata Pak Al-Kathiri, banyak hal yang di luar nurul gitulah ya, aneh gitu, prosesnya itu aneh. Makanya dari pihak para juru Dr. Tifa itu meminta seperti Komnas HAM, DPR dan lain sebagainya itu untuk ikut hadir gitu loh, untuk memantau ini agar apa? Agar tidak semena-mena. Kembali lagi hal itu akan sulit dijawab oleh Bung Rifai gitu ya. Dan di akhir sempat mengatakan kita siap untuk di pengadilan dan pengadilan juga akan dilaksanakan itu kalau nggak salah tanggal 2 hari Kamis ya, bulan depan. Tapi teman-teman semua ini sudah mulai dengar-dengar isu ini, entah tahu dari mana isunya, katanya sih mau ada yang datang tapi menggunakan Zoom datangnya ya, nggak datang langsung. Waduh. Terus ada lagi nih, katanya nggak boleh live. Wah, nah ini nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Terus pantengin terus ya untuk terus jaga sampai kasus ijazah ini selesai dan clear gitu ya. Sekian dari gue Prayuga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.